Sakit kepala? Paling cuma kurang tidur, kurang minum, atau kecapean saja. Sering banget dengar kalimat itu kan? Padahal, bagaimana kalau yang kamu anggap sakit kepala biasa itu justru sinyal bahaya dari organ terpenting tubuhmu, otak? This area here indicates the pneumothorax, where air has entered the pleural cavity, causing the lung to collapse partially. Halo teman-teman, saya Dr. Wani. Banyak sekali dari kita yang terlalu meremehkan sakit kepala, bahkan yang intens sekalipun. Cukup minum obat warung, istirahat sedikit, lalu semuanya dianggap beres. Tapi kenyataannya, di balik rasa nyeri yang sering kali kita abaikan itu, bisa jadi ada sesuatu yang jauh lebih serius sedang terjadi di dalam kepala kita. Otak kita memang tidak memiliki reseptor nyeri, sehingga ia tidak bisa merasakan sakit. Namun, pembuluh darah, selaput otak, saraf-saraf di sekitar otak dan otot-otot kepala kita punya reseptor nyeri yang sangat peka. Ketika ada masalah seperti tekanan intrakranial yang meningkat, peradangan, atau bahkan gangguan struktural, area-area inilah yang bereaksi dan mengirimkan sinyal rasa sakit sebagai peringatan darurat. Jadi, sakit kepala bukan sekedar rasa tidak nyaman, tapi jeritan minta tolong dari sistem saraf pusatmu. Mengabaikannya berarti mengabaikan peringatan itu. Kamu tidak ingin terlambat menyadarinya, kan? Nah, sekarang mari kita bicara tentang bendera merah yang tidak boleh kamu abaikan sedikit pun. Ini adalah tanda-tanda sakit kepala yang bukan lagi sekedar peringatan, melainkan teriakan darurat yang harus segera diperiksa. Pertama, jika kamu mengalami sakit kepala yang datang tiba-tiba dan sangat parah, seperti disambar petir atau pukulan keras di kepala, ini disebut thunderclap headache. Rasa sakitnya mencapai puncaknya dalam hitungan detik hingga menit. Kondisi ini bisa jadi pertanda perdarahan di sekitar otak, seperti aneurisma yang pecah atau masalah pembuluh darah serius lainnya. Yang kedua, jika sakit kepala disertai demam tinggi dan leher terasa kaku sampai sulit menunduk atau menoleh, ini harus bikin kamu waspada akan meningitis atau radang selaput otak. Ini kondisi infeksi yang sangat serius dan bisa mengancam nyawa. Kemudian, perhatikan juga jika sakit kepala kamu datang bersamaan dengan perubahan penglihatan, seperti pandangan kabur, ganda, atau bahkan kehilangan sebagian lapang pandang. Itu bisa berarti ada tekanan tinggi di dalam kepala yang menekan saraf mata atau ada masalah di area penglihatan otak. Begitu pula jika ada kelemahan mendadak pada satu sisi tubuh, kesulitan bicara, atau kebingungan. Ini adalah gejala klasik yang mengarah pada stroke atau lesi di otak. Ketika area motorik atau kognitif di otak terganggu, sinyal saraf ke tubuh menjadi kacau. Jadi, jangan pernah sepelekan kombinasi gejala ini ya. Tubuhmu sedang mengirim sinyal paling penting, dan tugasmu adalah mendengarkannya dengan serius. Sayangnya banyak sekali dari kita yang masih menganggap remeh sinyal-sinyal ini. Saya sering sekali bertemu dengan cerita-cerita yang membuat hati terenyuh. Kisah nyata di mana penundaan berujung fatal. Ada seorang ibu muda, sebut saja Bu Rina. Ia awalnya hanya merasakan sakit kepala yang biasa saja, katanya seperti tegang. Sudah minum obat pereda nyeri, tapi kok ia terus-menerus muncul, bahkan disertai pandangan sedikit kabur di satu sisi. Ia berpikir, mungkin cuma kecapekan atau kurang tidur. Suaminya sudah menyarankan untuk periksa, tapi ia selalu menunda. Nanti saja kalau sudah agak senggang. Sampai suatu hari, sakit kepalanya tiba-tiba memuncak, sangat parah, dan Bu Rina langsung tidak sadarkan diri. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata sudah ada perdarahan di otak yang cukup luas akibat pecahnya aneurisma yang sudah lama ada. Pecahnya pembuluh darah ini menyebabkan penumpukan darah di rongga otak, meningkatkan tekanan intrakranial secara drastis, merusak jaringan otak di sekitarnya, dan akhirnya merenggut nyawanya hanya dalam hitungan jam. Penyesalan datang terlambat, karena seandainya saja Bu Rina segera memeriksakan diri saat gejala awal muncul, mungkin kondisinya bisa dideteksi lebih dini dan peluang untuk menyelamatkannya akan jauh lebih besar. Ingat, saat otak kita mengirim sinyal nyeri hebat atau gejala neurologis lain, itu bukan hanya rasa sakit biasa,
tapi bisa jadi indikasi masalah struktural atau vaskular yang serius di dalam kepala. Maka dari itu, saya ingin kamu tahu, ada beberapa kondisi neurologi serius yang sayangnya sering sekali diawali dengan sakit kepala yang kita anggap enteng. Pertama, seperti kasus Bu Rina tadi, ada aneurisma otak yang pecah. Istilah medisnya subarachnoid hemorrhage. Ini terjadi saat pembuluh darah yang melemah di otak tiba-tiba pecah dan darah menyebar ke ruang antara otak dan selaput pelindungnya. Darah ini sangat mengiritasi selaput otak, menimbulkan nyeri kepala mendadak yang luar biasa hebat, sering disebut thunderclap headache, seperti disambar petir. Lalu ada stroke. Ini terjadi ketika aliran darah ke bagian otak terganggu, bisa karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Saat pecah, darah yang tumpah ini akan menekan dan merusak jaringan otak. Juga bisa menyebabkan sakit kepala hebat, seringkali disertai kelemahan di satu sisi tubuh, bicara pelo, atau pandangan ganda. Tidak ketinggalan, tumor otak. Pertumbuhan sel abnormal di dalam kepala ini akan mendesak struktur otak yang sehat dan meningkatkan tekanan di dalam tengkorak. Sakit kepalanya mungkin tidak selalu mendadak, tapi cenderung semakin memberat, disertai mual, muntah, atau perubahan kepribadian seiring waktu. Terakhir ada meningitis, yaitu peradangan pada selaput pelindung otak dan saraf tulang belakang, biasanya akibat infeksi. Selaput ini sangat peka terhadap nyeri, jadi peradangannya bisa memicu sakit kepala yang sangat intens, seringkali disertai demam tinggi, kaku kuduk, dan sensitif terhadap cahaya. Kondisi-kondisi ini meskipun beragam penyebabnya, sama-sama bisa fatal jika tidak segera ditangani. Nah, setelah kita paham kondisi-kondisi serius yang bisa jadi penyebab sakit kepala fatal tadi, mungkin di benakmu bertanya, jadi kapan dong saya harus khawatir dan langsung ke UGD, Dok? Ini pertanyaan penting sekali, dan saya akan bantu kamu jadi detektif kepala untuk dirimu sendiri. Ada beberapa aturan emas yang wajib kamu ingat. Pertama, jika kamu tiba-tiba mengalami sakit kepala yang sangat hebat, sampai kamu bilang ini adalah sakit kepala terburuk seumur hidup, apalagi muncul mendadak seperti disambar petir, jangan tunda. Ini red flag nomor 1. Seringkali sinyal aneurisma pecah atau stroke karena darah yang tumpah mengiritasi selaput otak atau menekan jaringan otak secara tiba-tiba. Kedua, sakit kepala hebat yang disertai gejala neurologis lain seperti pandangan kabur, bicara pelo, kelemahan mendadak di satu sisi tubuh, atau kesulitan berjalan. Gejala ini menunjukkan gangguan fungsi otak, bisa karena stroke atau tumor yang menekan area vital. Ketiga, sakit kepala yang disertai demam tinggi, kaku kuduk, atau sangat sensitif terhadap cahaya. Ini adalah tanda khas peradangan selaput otak seperti meningitis yang membutuhkan penanganan secepatnya. Keempat, sakit kepala yang muncul setelah cedera kepala, meskipun ringan dan terus memburuk. Ini bisa mengindikasikan pendarahan atau pembengkakan di dalam tengkorak. Intinya, jika ada perubahan pola sakit kepala yang drastis atau sakit kepala yang tidak biasa dan terasa sangat salah menurut instingmu, itu alarm. Lebih baik periksa ke UGD dan ternyata tidak apa-apa daripada menunda. Percayalah pada intuisi tubuhmu, itu adalah sistem peringatan terbaikmu. Setelah kamu tahu kapan harus bertindak cepat, mungkin kamu bertanya, "Oke dokter, lalu apa yang akan dilakukan di rumah sakit untuk mencari tahu apa penyebab sakit kepala saya?" Nah, disinilah peran teknologi medis modern untuk mengungkap misteri di dalam otak kita. Pertama, dokter pasti akan melakukan pemeriksaan neurologis lengkap. Ini bukan cuma tes refleks palu-palu ya, tapi evaluasi mendalam untuk melihat bagaimana fungsi saraf otakmu bekerja dari gerakan mata, kekuatan otot, sensasi raba, hingga keseimbangan dan koordinasi. Ini adalah peta awal bagi dokter untuk memahami area otak mana yang mungkin terganggu. Kemudian, langkah selanjutnya seringkali adalah pencitraan otak. Yang paling umum kita lakukan adalah CT scan kepala. Ini seperti X-ray 3 dimensi yang cepat, sangat baik untuk melihat tulang, pendarahan segar, atau pembengkakan besar. Kalau ada kecurigaan yang lebih spesifik, seperti tumor kecil, stroke iskemik yang belum jelas di CT, atau kondisi peradangan, kita akan merekomendasikan MRI kepala. MRI ini lebih detail, bisa melihat jaringan lunak otak, pembuluh darah, dan lesi-lesi kecil dengan sangat jelas.
Untuk kasus seperti meningitis atau pendarahan subarachnoid yang CT-nya meragukan, mungkin akan diperlukan fungsi lumbal atau yang sering disebut ambil cairan tulang belakang. Ini untuk menganalisis cairan cerebrospinal yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang, mencari tanda infeksi, sel darah, atau perubahan tekanan. Ingat, diagnosis dini dan akurat itu kuncinya. Dengan bantuan teknologi ini, kita bisa melihat isi kepala kamu tanpa harus membedahnya, memberikan harapan dan jalur pengobatan yang tepat. Jadi, jangan pernah takut untuk mencari tahu ya. Nah, setelah kita tahu bagaimana dokter bisa melihat apa yang terjadi di dalam kepala kamu, sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita mencegahnya, bukan? Ingat, mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Kuncinya ada di gaya hidup dan kewaspadaanmu sendiri. Pertama, hidrasi. Pastikan kamu minum air yang cukup setiap hari. Otak kita itu sebagian besar isinya air loh. Dehidrasi ringan saja bisa memicu sakit kepala karena volume darah sedikit berkurang, mempengaruhi aliran ke otak, atau bahkan mengubah keseimbangan elektrolit. Jadi, segelas air putih itu teman terbaikmu. Kedua, istirahat dan tidur yang cukup. Saat kita tidur, otak sebenarnya sedang bersih-bersih dari sampah metabolik yang menumpuk seharian dan memperbaiki sel-selnya. Kurang tidur bisa mengganggu proses ini, meningkatkan peradangan, dan membuat otak lebih rentan terhadap pemicu sakit kepala. Usahakan 7-8 jam tidur berkualitas setiap malam. Ketiga, kelola stres. Stres itu pemicu sakit kepala tegang yang paling umum. Otot-otot leher dan bahu menegang, mengirim sinyal nyeri ke kepala. Temukan caramu sendiri untuk relaksasi. Bisa dengan yoga, meditasi, atau sekadar mendengarkan musik favorit. Makan makanan bergizi seimbang juga penting untuk menjaga gula darah stabil, menghindari lonjakan dan penurunan yang bisa memicu migrain. Tapi ingat, walaupun kamu sudah melakukan semua ini, tubuhmu tetap bisa berbicara. Jadi, tetap waspada dengan gejala sakit kepala yang aneh atau berbeda dari biasanya, yang kita sebut bendera merah itu. Jangan pernah mengabaikan sinyal tubuhmu ya. Sensitif terhadap perubahan kecil itu justru tanda kamu peduli dengan dirimu sendiri. Teman-teman, saya tahu kadang kita suka menunda, meremehkan, atau bahkan berharap sakitnya hilang sendiri. Tapi untuk sakit kepala, terutama yang punya bendera merah itu, jangan pernah coba-coba ya. Mengapa? Karena di balik sakit kepala yang tiba-tiba sangat parah, atau sakit kepala yang disertai perubahan penglihatan, kelemahan, atau bahkan kebingungan, bisa jadi ada sesuatu yang jauh lebih serius terjadi di dalam otakmu. Otak kita ini organ yang sangat sensitif. Sakit kepala yang tidak biasa bisa menjadi sinyal adanya tekanan intrakranial yang meningkat drastis. Misalnya karena pendarahan kecil, tumor, atau infeksi. Ini bukan hanya tentang rasa sakitnya, tapi tentang integritas dan fungsi otakmu secara keseluruhan. Menunda penanganan bisa berarti perbedaan antara pemulihan total dan kerusakan permanen, bahkan nyawa. Jadi, kalau sakit kepala yang kamu rasakan itu berbeda dari biasanya, intensitasnya sangat tinggi, muncul tiba-tiba seperti petir menyambar, atau disertai gejala neurologis lain, tolong, jangan tunda untuk segera berkonsultasi ke dokter. Ingat, tubuhmu itu adalah harta paling berharga. Mendengarkan sinyalnya, apalagi yang sifatnya darurat, itu adalah bentuk cinta pada dirimu sendiri. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena mengabaikan peringatan ini. Lebih baik berjaga-jaga daripada terlambat. Kesehatanmu adalah prioritas utama. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Ingat selalu, mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Saya Dr. Wani, sehat itu cantik. This area here indicates the pneumothorax, where air has entered the pleural cavity, causing the lung to collapse partially.